Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Jadi di pagi hari yang baik ini, tanggal 22 Februari tahun 2022, kita akan coba melakukan safety meeting ya. Safety meeting itu safety meeting terkait dengan HSE atau K3, yang mana meeting ini dilakukan secara periodik, secara rutin, kita bergilir di seluruh SPU. Kali ini segmentasi pemeliharaan ya teman-teman. Jadi safety meeting ini teman-teman nggak usah canggung ataupun gimana-gimana. Jadi kita feel free saja. Kita diskusi santai sambil memaparkan ya. Kita sambil paparkan materi mengenai HSE dan K3. Kemudian kita ada terakhir ditutup dengan interaksi. Interaksi itu mengenai kendala-kendala di lapangan atau kendala-kendala yang ada di pemeliharaan. Begitu juga dengan improvisasi atau update-update atau improve apa yang bisa disampaikan ke kita. Jadi di lapangan teman-teman mitra ada yang, Pak, kita menemukan ini, sebaiknya seperti ini gitu ya. Itu nggak apa-apa. Atau ada update-update apa yang bisa kita tangkap, bisa kita catat, kita sama-sama membangun sistem K3 kita supaya kinerja kita lebih efektif dan efisien. Terus bisa lebih selamat dan aman ya. Itu saja pembukaan dari saya, dari HSE. Mungkin ada pembukaan perwakilan dari Pemeliharaan Sumatera bagian tengah, Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Oke, baik. Mungkin saya izin membuka secara ini resmi untuk meeting safety talk-nya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan HSE Pusat, Mas Rangga, Mbak Rika. Terima kasih kita sudah mengundang kita untuk safety meeting bulanan. Di sini kita ada 3 mitra yang sudah join. Itu ada MSA, ada Global, sama ada BTK. Sebenarnya existingnya kita Serpo ada 4. Namun nih teman-teman dari TMC masih proses bergabung ya Mas dan Mbak Rika. Jadi mungkin itu aja dari kita untuk pembukaan. Mungkin untuk teman-teman mitra dimanfaatkan benar ini, diperhatikan materinya dari pusat, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan nanti ketika sesi komunikasi tadi yang seperti disampaikan Mas Rangga. Mungkin ada kendala-kendala yang perlu didiskusikan sih nanti bisa ditanyakan. Mungkin itu aja Mas, saya kembalikan ke Mas Rangga. Terima kasih. Oke Mas Iqbal, terima kasih Mas. Ya teman-teman yang sudah hadir mohon dapat dilakukan absen ya. Absensi sudah kami sampaikan linknya. Linknya ada di form chat. Nanti teman-teman bisa absen, hadir, dibuka linknya tersebut terus bisa absen. Terus untuk materi di pagi hari ini yang akan coba disampaikan oleh Mbak Rika, itu nanti juga sudah kami sampaikan linknya, bisa di-download, terus untuk bisa dijadikan pegangan atau mungkin bisa dibaca-baca kembali untuk materi-materi bank data materi. Oke, terima kasih teman-teman, mohon dapat dilakukan absensi dan silakan untuk disimak atau diperhatikan materi yang coba akan kami sampaikan. Terima kasih, silakan Mbak Rika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi juga dari SBU, SBT untuk pemeliharaan dan juga aset. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan materi yang mungkin di sini sudah banyak yang pernah melihat ataupun memahami dari materi-materi ini. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah Mbak. Sudah Mbak. Baik.
Ya, jadi safety meeting ini memang kita bertujuan untuk sama-sama meningkatkan awareness juga kita terhadap K3, lalu juga kita membahas isu-isu mengenai apa saja di kendala dari teman-teman di lapangan terkait K3-nya. Nah, yang pertama, kita harus mengutamakan K3. Pertama, tujuannya untuk menghindari dari kecelakaan kerja itu sendiri, meminimalisir bahaya dan juga risiko yang terjadi di lapangan maupun di perkantoran sekalipun untuk teman-teman aset mungkin. Nah, kenapa? Karena dari kecelakaan sendiri ini memang seperti fenomena gunung es ya, jika kita analogikan. Nah ini untuk fenomena gunung es sendiri ini, sebentar. Mohon maaf, ada kendala sebentar dari PowerPoint-nya. Mohon maaf, mohon menunggu sebentar ya, karena PowerPoint-nya harus dibuat kembali karena tadi ke force close. Rika, atau mungkin bisa disupport sama Ica, Mbak Nisa. Sebentar.
Baru sampai Ya, mohon maaf karena tadi ke force close. Mungkin kita lanjut, bisa di next. Ya. Oke, next. Ke slide selanjutnya. Saya izin lanjutkan. Jadi untuk tujuan dari K3 itu salah satunya tadi yang saya jelaskan bahwa menghindari kecelakaan kerja, lalu juga meminimalisir bahaya serta resiko yang ada di pekerjaan. Karena kecelakaan sendiri dianalogikan sebagai fenomena gunung es. Kenapa gunung es? Jadi kalau gunung es sendiri memang di pucuknya saja yang terlihat rendah gitu ya. Mungkin kalau dari sisi kecelakaan ini hanya terlihat kasat mata, mungkin dari sisi pengobatan atau gaji yang harus dibayarkan saja. Tetapi ketika setelah diinvestigasi, setelah dilihat kembali, telusuri lebih dalam, nah ini kecelakaan sendiri yang mengakibatkan banyak sekali kerusakan maupun kerugian dari segi material maupun hal-hal lainnya gitu. Seperti yang ada di gambar, contohnya misalnya kerusakan dari peralatan dan juga perkakas yang digunakan. Lalu juga pastinya ada dari teman-teman pasti mengalami mentalnya juga terganggu karena kecelakaan tersebut. Terus keluarga juga yang terdekat pastinya khawatir. Lalu dari segi waktu ini harus menambah waktu kerja karena kecelakaan sendiri pastinya kan akan membutuhkan investigasi sehingga pekerjaan tersebut harus menambah waktu untuk diselesaikan. Next. Ya, ini referensi untuk materi pada hari ini. Next. Next. Untuk landasan dan juga latar belakang, mengapa sistem manajemen K3 harus kita ikuti, harus kita laksanakan di PT Icon Plus, karena memang landasan kerjanya ini didasarkan oleh undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu juga ada target KPI dari PT Indonesia Comnet Plus, serta dari latar belakang ini karena kita sudah mengikuti sertifikasi SMK 3 dari pemerintah, lalu juga sistem manajemen K3 dari OSAS, yakni OSAS 18001 serta standar ISO. Ini ada dua, 45001 dan juga 14001 mengenai lingkungan. Next. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari keselamatan dan kesehatan kerja, pastinya kita harus mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang ada di lingkungan kerja kita sendiri. Next. Nah, ini untuk hazard di lingkungan kerja yang dapat kita temui. Ini yang pertama adalah bahaya mekanikal. Bahaya mekanikal sendiri ini berasal dari benda-benda yang bergerak. Benda-benda yang bergerak di sini dimaksudkan seperti tools yang teman-teman pakai, material-material yang teman-teman pakai, ini bisa menjadi bahaya mekanikal apabila memang tidak dipakai sesuai dengan fungsinya atau memang fungsinya sudah menurun dari kelayakannya sehingga bukannya malah mempermudah pekerjaan, malah membuat rekan-rekan menjadi kecelakaan kerja. Next, ini ada bahaya psikososial. Kalau bahaya psikososial ini menyangkut berasal dari batin seorang pekerja. Bisa ada ribut dengan atasan atau organisasi masyarakat sekitar di lingkungan pekerjaan maupun rekan kerja. Selanjutnya ada bahaya fisik. Bahaya fisik sendiri ini ada kebisingan, lalu juga ada pencahayaan, misalnya teman-teman di aset ini dari sisi pencahayaannya kurang. Nah, ini masuk ke dalam bahaya fisik. Selanjutnya ada bahaya kimia, ini berasal dari bahan kimia dan juga beracun.
Selanjutnya ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini karena posisi kerja yang tidak sesuai. Jadi membuat misalnya tulang menjadi sakit atau menjadi terganggu karena posisi kerja yang tidak baik. Lalu ada bahaya biologi. Nah, ini berasal dari makhluk hidup seperti virus dari COVID-19, itu termasuk bahaya biologi. Lalu misalnya pepohonan yang ditemui saat melakukan pemeliharaan dan mengganggu teman-teman saat bekerja, itu masuk dalam bahaya biologi juga. Next. Nah, untuk identifikasi bahaya listrik dan juga pencegahannya, kalau identifikasi bahaya listrik, rekan-rekan sekalian, banyak pekerjaan kita yang bersinggungan langsung dengan area ketenaga listrikan. Salah satunya adalah tiang. Tiang ini ada tiang TM, tiang TR, mungkin ada sutet, dan juga lain-lainnya gitu ya, yang ada tegangan listriknya. Nah, di sini ada gambar mengenai saluran udara tegangan menengah dan juga saluran udara tegangan rendah. Nah, di sini sudah dijelaskan, mungkin sudah ada juga di kontrak kerja mengenai hal ini, bahwa ada jarak aman yang harus kita patuhi untuk keselamatan kita bersama dari tegangan listrik. Dari saluran udara tegangan menengah ke saluran telekomunikasi yang biasa kita melakukan pekerjaan di sana, itu jaraknya sebesar 2,5 meter dari tiang tegangan menengah. Apabila dari tegangan rendah, ini jaraknya adalah 120 cm atau 1,2 meter dari tegangan rendah. Nah, di sini juga untuk melakukan kondisi aman saat bekerja di ketinggian, kita harus memastikan beberapa hal. Pertama, untuk rekan-rekan yang di luar dari IKR ya, ini memang diwajibkan untuk menggunakan tangga fiber, bukan tangga aluminium. Lalu juga untuk pastikan tiang ini tidak keadaan lembab atau basah dan tidak ada kebocoran atau induksi. Lalu juga menggunakan peralatan kerja yang sudah standar, APD yang sudah standar dan masih layak, serta merapikan kembali alat kerja maupun APD yang sudah dipakai. Next. Ya, ini dari sisi kesehatan kerja tidak kalah pentingnya dari keselamatan. Di sini ada penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini terjadi akibat adanya gangguan kesehatan karena risiko dari lingkungan pekerjaan. Pertama, ada gangguan otot dan juga tulang. Biasanya ini berakibat karena tidak istirahat dengan cukup atau adanya pengulangan saat melakukan pekerjaan, seperti adanya penarikan kabel, itu kan melakukan hal yang berulang-ulang menggunakan otot dan juga tulang. Ini apabila tidak istirahat dengan baik, istirahat dengan cukup, mungkin akan terasa gangguan otot dan juga tulangnya. Selanjutnya ada infeksi. Nah, ini peralatan kerjanya ini terdapat bakteri atau virus yang tidak karena tidak adanya pemeliharaan secara rutin, baik tools, APD, dan apapun yang digunakan oleh teman-teman. Lalu juga ada kerusakan saraf otak. Ini biasanya langsung menyerang otak adalah ketika rekan-rekan ini terkena sengatan listrik. Lalu ada kelainan pendengaran, mungkin ini bisa dari kendaraan yang lalu lalang karena pekerjaan di pinggir jalan raya menyebabkan kebisingan, jadi ada kelainan pendengaran. Lalu ada penyakit mata. Nah, ini akibat radiasi, bisa juga akibat terlalu lama menatap layar, ini bisa menimbulkan penyakit mata. Selanjutnya ada penyakit kulit. Nah, ini karena adanya paparan sinar matahari yang terlalu tinggi maupun suhu ekstrim yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, pencegahan dari penyakit akibat kerja maupun keselamatan kerja ini bisa kita lakukan budaya dari 5R. 5R sendiri
ini ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Next. Nah, untuk selanjutnya ini mengenai alat pelindung diri. Ini alat pelindung diri sendiri merupakan dalam hierarki kontrol di K3 ini merupakan adalah pilihan terakhir dari kita untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maupun bahaya dan risiko yang ada. Jadi apabila memang APD ini tidak diindahkan juga, nah ini seperti sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan teman-teman karena ini adalah pilihan terakhir dalam hierarki kontrol. Next, mungkin kita langsung lihat saja videonya mengenai alat pelindung diri. Ya, baik, itu dia video mengenai alat pelindung diri dari mana cara memelihara dari alat pelindung diri tersebut, bagaimana harus penyediaannya seperti apa dari alat pelindung diri, serta apa saja yang memang harus kita treatment itu untuk alat pelindung diri tersebut agar tetap layak, agar sesuai dengan fungsinya bisa maksimal gitu saat digunakan. Kita lanjut ke job safety analysis. Next. Nah, mungkin ini adalah job safety analysis ini mungkin tidak asing untuk banyak pekerja karena ini merupakan salah satu dokumen yang beberapa mitra sudah mengeluarkannya berikut dengan working permit. Biasanya ada di lampiran dari working permit itu sendiri, ini JSA. Nah, JSA sendiri ini merupakan dokumen kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya. Kita next. Jadi tujuan pada intinya adalah di sini kita mau mengidentifikasi dari bahaya serta resiko kerjanya, kita pikirkan apa pencegahannya sehingga teman-teman saat melakukan pekerjaan di lapangan ini sudah ketika bertemu dengan bahaya tersebut sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah bahaya tersebut agar tidak menjadi kecelakaan kerja. Next. Nah, ini salah satu form job safety analysis yang dimiliki PT Icon Plus. Mungkin kalau ada pekerjaan di PLN juga punya format tersendiri. Mungkin kurang lebih sama. Next. Nah, selanjutnya ini ada working permit.
Working permit sendiri juga salah satu dokumen kerja yang dikeluarkan oleh PLN maupun dari ICON, bisa berupa surat tugas juga untuk melakukan pekerjaan. Next. Nah, ini contoh form dari working permit. Di sini menjelaskan apa saja kira-kira bahaya yang akan ditemui di pekerjaan nanti. Ini bisa di checklist bahayanya apa, lalu tindakan pencegahannya seperti apa, dan juga saat pekerjaan tersebut membutuhkan alat pelindung diri apa saja. Next. Masuk kepada fire safety protection. Nah, fire safety protection ini bermacam-macam, bisa berupa APAR, sprinkler, maupun hidran seperti itu ya. Nah, yang paling ringan sendiri yang biasanya kita jumpai banyak yaitu alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, APAR sendiri ini tentunya untuk memadamkan api, namun digunakan saat terjadi di awal kebakaran. Nah, APAR sendiri berikut ada cara penggunaannya. Pertama, cabut pin pengaman, lalu arahkan ini ke sumber api, lalu bisa ditekan untuk mengeluarkan isi dari APAR tersebut. Nah, apabila memang saat kebakaran tidak bisa juga dipadamkan oleh APAR, nah ini bisa menjadi ranah dari pemadam kebakaran setempat atau kita menghubungi pemadam kebakaran setempat, dan selanjutnya tugas dari mungkin K3 atau tanggap darurat di sekitar adalah untuk mengevakuasi dari rekan-rekan sekalian. Next. Nah, ini mungkin ya dari fire accident in time frame-nya, deteksi dan pemadaman awal seperti yang saya sebutkan tadi, ini menggunakan APAR atau mungkin kalau ada itu sprinkler ya di sekitar. Nah, apabila memang apinya ini tidak bisa kita handle menggunakan APAR, sprinkler ataupun hidran, di sini kita harus menghubungi 911 atau pemadam kebakaran setempat agar untuk pemadaman api tersebut memang dilakukan oleh pemadam kebakaran setempat, dan fokusnya menjadi tanggap darurat tersebut bagaimana mengevakuasi pekerja di sekitar maupun aset-aset yang mungkin bisa diselamatkan untuk dibawa keluar. Next. Nah, ini salah satu untuk memadamkan api juga, proteksi aktif. Ini sprinkler ya, ini ada jenis-jenis sprinklernya, biasanya ada di atas bagian plafon di sebuah ruangan ya biasanya, dan beda-beda untuk standarisasinya. Next. Nah, ini dari sisi ergonomi, mungkin kalau rekan-rekan aset ini kebanyakan untuk mungkin ada yang bekerja di depan perangkat atau laptop gitu ya, terus juga teman di SBU juga mungkin kebanyakan bekerja di depan laptop tuh. Nah, untuk ergonomi sendiri ini sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari antara peralatan, tata cara, terus proses pekerjaan, dan juga lingkungan dikomparkan dengan kondisi pekerja agar bisa menyesuaikan supaya aman, efisien, dan juga produktif. Nah, kalau di gambar sendiri mungkin terlihat ya, di sini cara duduk yang baik dan benar, yang sudah sesuai ergonomi, saat di depan laptop juga, saat mengangkat beban juga tentunya tidak sembarangan, karena mungkin bisa mengakibatkan cedera apabila memang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, mungkin ketika kita melihat laptop terlalu lama di postur yang baik,
pastikan tempat duduk ini nyaman, lalu juga beristirahat setiap 20 menit sekali, mungkin peregangan, lalu juga bisa berkedip, serta dipastikan cahaya di ruangan ini memang sudah cukup. Next. Lalu untuk penyakit akibat kerja, nah ini karena kebanyakan dari mungkin kalau rekan-rekan mitra pastinya banyak berada di lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang bekerja di depan perangkat. Nah ini biasanya ada keluhan untuk bahunya pegal-pegal, lalu low back pain, keluhan dari leher, dari mata, lalu carpal tunnel syndrome, serta fatigue atau stres. Nah, next. Nah, bahas mengenai stres kerja sendiri, ini salah satu bahaya dari bahaya psikososial pekerja. Stres kepanjangan ini memicu kesehatan mental, tapi juga mungkin bisa mempengaruhi kesehatan fisik dari kita. Nah, caranya ini dengan manajemen stres di tempat kerja. Yang pertama, menyeimbangkan kehidupan antara sosial dan juga pekerjaan. Jadi tidak fokus saja dengan pekerjaan, tapi kita juga harus bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lain gitu. Lalu yang kedua, membicarakan keluhan seseorang dengan orang yang dipercaya. Ketiga, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan masing-masing. Keempat, bisa dengan olahraga dan aktivitas fisik yang teratur. Tidur dengan cukup, makan dengan gizi seimbang, serta melakukan hobi-hobi ini yang kita sukai, serta berpikir positif dan juga berdoa. Next. Nah, masuk ke fase sistem manajemen K3 dari PT Icon, ada perencanaan, pelaksanaan, juga pengawasan. Next. Untuk perencanaan sendiri, seperti yang dilakukan bergiliran ya setiap bidangnya. Nah, ini ada safety briefing. Safety briefing ini ada online dari kami HSE Pusat, biasanya melihat safety briefing dari rekan-rekan sekalian, ataupun safety briefing yang rekan-rekan sekalian ini lakukan sebelum pekerjaan. Next. Untuk alur pelaksanaan safety briefing, nah ini yang mungkin saya ingin jelaskan kepada mitra-mitra sekalian untuk mohon dibantu menyampaikan kepada rekan-rekan di lapangan terkait standarisasi briefing yang dilakukan sebelum pekerjaan. Banyak yang melakukan briefing ini hanya sekedar berdoa dan penjelasan mungkin terkait progres pekerjaan yang akan dilakukan, tapi tidak menyebutkan atau melakukan briefing yang sudah standar yang pernah diberitahu. Nah, ini standarnya ini rekan-rekan atau leader maupun pengawas K3 ini melakukan pengecekan kesehatan tim. Di sini kenapa sangat dibutuhkan pengecekan kesehatan tim, karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar memastikan kondisi tim semuanya sehat itu. Yang kedua, melakukan penjelasan perencanaan pekerjaan, mungkin sudah banyak yang melakukan. Lalu juga yang selanjutnya, memberikan penjelasan mengenai job safety analysis. Atau mungkin kalau misalnya belum ada dari job safety analysisnya, dari pengawas K3 sendiri, atas ilmu yang sudah mungkin teman-teman pelajari mengenai K3, ini bisa mengidentifikasi sendiri bahaya apa yang sekiranya ditemui saat di lapangan. Nah, ini diinformasikan ke rekan-rekan sekalian agar semuanya tahu apa saja bahaya yang akan ditemui serta pencegahannya seperti apa yang akan dilakukan kalau misalnya bahaya tersebut terjadi. Lalu juga mengecek kelayakan dari APD dan juga tools serta berdiskusi mengenai unsafe action atau near miss yang terjadi di hari sebelumnya. Misalnya pekerjaan di sebelumnya terjadi sebuah hampir kecelakaan. Nah, ini di hari berikutnya, briefing ini bisa diskusi mengenai kecelakaan, hampir celaka tersebut, agar di hari tersebut maupun hari-hari berikutnya kecelakaan itu tidak terjadi lagi. Nah, terus mungkin bisa dokumentasi juga safety briefing hari itu dan diupload bisa ke
aplikasi iFast Memo HSE maupun informasi ke rekan-rekan SBU atau grup rekan-rekan sekalian. Next. Selanjutnya ada fase pelaksanaan. Kalau saat melakukan pekerjaan, ini safety patrol dilakukan biasanya bisa dilakukan oleh SBU atau pengawas K3 setempat maupun dari HSE pusat gitu untuk safety patrol online. Next. Nah, safety patrol ini berbeda dengan safety briefing. Mengapa berbeda? Karena safety patrol ini dilakukan saat pekerjaan berlangsung. Nah, di sini safety patrol ini mengecek dari APD, lalu dokumen kerja seperti sidak lapangan. Mungkin ya kalau misalnya teman-teman rekan-rekan ini banyak memahaminya, ini seperti sidak lapangan. Next. Nah, saat dilakukan ini biasanya ditemukan ada unsafe action, unsafe condition, maupun near miss dari safety patrol atau sidak lapangan itu. Next. Nah, ini perbedaan unsafe action, unsafe condition, dan juga near miss. Pada intinya, unsafe condition adalah kondisi tidak aman dari lingkungan pekerjaan. Unsafe action biasanya dilakukan oleh pekerja itu sendiri, atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri. Pekerja itu sendiri tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak menaiki tangga dengan baik dan benar, hingga menyebabkan kecelakaan. Itu adalah unsafe action. Kalau near miss, kejadian hampir celaka. Ini berarti belum ada kerugian yang ditimbulkan saat near miss. Next. Nah, ini fase pelaksanaannya seperti tadi sudah dijelaskan. Next. Next. Nah, untuk fase pengawasan kita ada evidence sosialisasi, evidence dari recording juga. Next. Lalu untuk monitoring kami dari HSE pusat maupun rekan-rekan SBU, ini ada dashboard FSM Plus yang biasa kami reminder di grup P2K3LH mengenai apa saja yang sudah di-upload dari evidence safety briefing, lalu juga safety patrol, serta open close dari rekan-rekan sekalian di lapangan. Next. Nah, mobile app sendiri ini sudah dipakai oleh banyak mitra yang bekerja di lapangan untuk open close, WO, maupun ada menu HSE juga di dalamnya. Next. Nah, ini evidence foto dan video yang tidak sesuai saat mungkin upload rekan-rekan di lapangan. Ada seperti safety briefing, tapi tidak sesuai dengan foto saat teman-teman melakukan safety briefing. Malah foto yang lain yang tidak menggambarkan safety briefing. Begitu juga safety patrol, unsafe action yang ditemukan atau yang dipilih adalah di sini jatuh dari ketinggian, tapi foto tersebut tidak menggambarkan hal yang teman-teman pilih. Next. Nah, terakhir
Ya, baik. Itu dia salah satu video mungkin untuk teman-teman aktivasi retail yang sudah sesuai dengan aspek ketiga dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan yang sudah sesuai. Yang dapat kita ambil dari video tersebut mungkin untuk rekan-rekan yang ada di pemeliharaan dari mulai survei lingkungan sekitar, lalu juga pengecekan dari area kelistrikan di sekitar kabel-kabel yang biasanya semraut yang ada di tiang. Nah, itu bisa dilakukan pengecekan sebelumnya. Lalu juga mematuhi jarak aman yang ada yang sudah ada gitu dari jarak TM maupun jarak TR yang seharusnya tadi juga ada standarisasi untuk jarak tangga dengan tiang, lalu juga saat menaiki tangga harus seperti apa, serta mungkin untuk teman-teman yang melakukan pemeliharaan terutama di tegangan menengah, ini mohon diperhatikan saat memanjangkan tangga. Ini harus dipanjangkan terlebih dahulu, disendirkan terlebih dahulu pada tiang, baru dipanjangkan karena ada eksiden dikarenakan rekan-rekan ini tidak melakukan penyenderan terlebih dahulu dari tangganya ke tiang sehingga dipanjangkan di bawah seperti itu ya untuk tangga fibernya. Ternyata saat disenderkan ke tiang ini melebihi dari jarak aman tegangan menengah atau jarak aman dari tegangan menengah yang ada di tiang tersebut, sehingga tangga fiber itu menyentuh tegangan menengah dan mengakibatkan kecelakaan kerja. Mungkin itu materi yang dapat saya sharing ke rekan-rekan sekalian. Terima kasih karena sudah pukul 11 lewat. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi dari mitra maupun SBU terkait bisa masukan, bisa juga pertanyaan maupun sharing-sharing mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin bisa dibantu oleh Narangga. Oke, Mbak Rika. Terima kasih, Mbak Rika. Jadi, teman-teman, itu tadi materi singkat ya, materi inti yang sudah disampaikan, dibawakan oleh Mbak Rika. Terima kasih Mbak Rika dan Mbak Nisa yang sudah dipaparkan ya slide-nya. Baik, Mas Iqbal dan teman-teman mitra di Sumatera bagian tengah, khususnya untuk segmentasi pemeliharaan, dipersilakan kita bisa diskusi dua arah ya. Kita bisa diskusi dua arah, update apa atau kendala apa atau improve apa teman-teman di sana yang bisa kami sharing, yang bisa kami tangkap, yang bisa kami catat, dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan atau kemajuan di sisi HSE ya. Silakan teman-teman, Mas Iqbal dan Mitra, feel free saja, bebas, kita santai. Oke, mungkin sebagai pembukaan Mas Rangga dan Mbak Rika, mungkin terima kasih sebelumnya telah mengupgrade knowledge kita dan mengingatkan kembali kepada teman-teman mitra untuk melakukan memperhatikan ketiga untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi ini Mas Mbak ingin bertanya untuk kondisi teman-teman yang di lapangan yang sering kita jumpai. Tadi kan itu kondisinya ideal di lapangan, di bahwasannya bisa diletakkan tangga. Nah, seandainya nih kalau misalnya di lapangan itu tidak bisa meletakkan tangga secara ideal seperti tadi maupun tidak ideal, artinya di area itu tidak cukup meletakkan tangga, jadi harus menggunakan tali panjat. Nah, untuk penggunaan tali panjat sendiri apakah sudah pernah ada standarnya atau petunjuknya dari teman-teman HSE? Mungkin itu soalnya di kita nih kalau di lapangan biasanya kan teman-teman gimana aman dan nyaman aja rasanya gitu, dan dibantu dengan ada pengaman pinggang seperti yang dipakai oleh di video tadi. Mungkin itu Mas Rangga dan Mbak Rika, terima kasih.
Baik, Mas Iqbal. Langsung saja ya. Kalau untuk contohnya di utilitas aset apa ya, Mas, yang nggak bisa Di ditaruh tiang, tangga itu? Mas. Di tiang seperti tadi kan itu di video aktivasi Iconet ya tadi di terakhir ya videonya ya. Ya, heeh. Itu kan ada sudutnya dijelasin bahwasannya seperti ini dan meletakkan tangganya seperti ini gitu. Nah, itu kan kondisinya Heeh, jika ada bisa meletakkan tangga. Nah, teman-teman Serpo ini kan kebanyakan apalagi di daerah Sumatera Barat itu bukan di daerah kota. Artinya banyak kontur yang ya, seperti gunung dan jurang gitu. Jadi ya. untuk meletakkan tangga dan lain-lain itu ada yang bisa, ada juga yang tidak. Jadi kebanyakan kita cuma pakai tali panjat untuk memanjat ke atas gitu. Mungkin di teman-teman Oke. pusat udah pernah dapat kajian atau apa yang supaya teman-teman mitra lapangan juga bisa aware dan oh ternyata ini gak aman ya aku lakuin atau ternyata oh ini udah benar gitu, gitu sih Mas sama Mbak Rika. Oke. Tali panjat ya, Mas, berarti ya. Kalau tali panjat berarti dicantolinya di mana nanti? Kita coba Di diskusi. biasanya sih di ini misalnya ini tiangnya nih terus dimasukin Heeh. talinya gitu kan terus satunya buat injakan satunya buat di paha ya teman-teman Petra Serpo ya saya juga pernah lihat nih cuma belum pernah coba sih. Teman-teman Oh, Serpo yang ya. ya jadi diikat Oke. ke tiang itu teman-temannya Mm-mm. ini nginjaknya ganti-gantian buat naik jadi di Oh, yang ini injak yang ini geser gitu kayak gitu. oh iya ya. Jadi ada kayak ininya ya, apa namanya, pengikatnya buat tumpuan ya berarti ya. Jadi menggunakan beban si pemanjat juga. Jadi kalau sebenarnya sih kalau saya lihat itu kurang safety. Cuman ya gimana keadaan di area kita juga tidak bisa menggunakan tangga seperti itu. Oke, teman-teman Mitra Sumatera Barat dari mana? Mungkin bisa open cam atau bisa sharing di sini dari sisi detailnya. Silakan. Bisa dari Padang atau Bukit yang lokasinya itu kebanyakan jurang itu. Teman-teman Padang atau Bukit. Siang dengan siapa, Pak? Dari mitra mana, Pak? Bukit Tinggi deh kalau gitu. Bang Sup, ready Bang? Atau Bang ini siapa Padang Panjang? Oke. Selamat siang, Pak. Siang. Oh, Bang Nas Siang, boleh. Pak. Boleh Bang. Ini Bang, teman Mas Rika sama Mbak Rikanya dari pusat nih pengen tahu gimana sih ini yang kita kan biasanya di lapangan kan di Pariaman juga manjatnya kita tiang pakai apa ya Bang, tali panjat ya Bang, nggak pakai tangga gitu ya Bang. Iya, Mas. Jadi kan tadi saya nanya nih Bang, apakah dari ASE pusat mungkin ada standarisasi buat pemanjatnya karena kita kan teman-teman juga mungkin saya lihat kita juga menggunakannya by feeling ya Bang Nas ya. Artinya ketika rasanya nyaman ya lanjut panjat gitu kan. Iya. Mungkin bisa ini Bang dijelasin tekniknya Bang seperti apa gitu Bang biar lebih detail gitu Mas Rangganya pengen tahu. Dia gini Mas, dia pakai tali panjat itu kan ada sepasang kan, dua. Satu itu sebagai pijakan, satu lagi pas manjat itu kan letaknya di antara lutut sama paha. Nanti kalau udah sampai di titik pemasangan ACC-nya tuh tali yang di atas itu ditaruh di atas paha gitu, Mas. Jadi kira-kira standarnya gimana gitu? Oke, dengan Pak Nasrul ya, Pak? Iya, Pak. Ya, Pak Nasrul dari PT mana, Pak? Dari mitra mana, Pak? Dari Global Communication, Pak. Oke, PT Global Komunikasi ya. Communication ya. Iya, Pak. Pak Nasrul, ini biasanya terjadi di apa namanya, tiang poinnya kategorinya tiang TR apa TM, Pak? Yang TM ada, Pak. Yang TR juga ada, Pak. TM dan TR ada, berarti yang di highlight kondisinya itu adalah di lereng begini ya, berarti ya? Iya, Pak. Lerengnya berarti curam ya, Pak? Kira-kira berapa derajat, Pak, kalau dari sisi penglihatannya?
Kalau biasanya kalau kita pakai tangga itu sekitar di atas 45, Pak. Di atas 45 derajat berarti ya? Ya. Oke. Berarti kalau pakai tangga sudah bisa dipastikan di bawahnya tuh tapaknya nggak bisa datar ya Pak, permukaannya ya Pak? Nggak datar, Pak. Oke. Ya Pak, kira-kira kalau dari sisi kondisi di lapangan Pak Nasrul dan Mas Iqbal, ada pernah foto atau video nggak ya yang mungkin bisa kita dapat capture dulu, mungkin kita bisa pelajari dan diskusikan dengan teman-teman di pusat atau di PLN mungkin, karena itu kan utilitasnya kan ada di PLN ya, jadi kita harus koordinasi mungkin. Oke, ini juga saya lagi cari Mas. Iya, soalnya kategori tersebut kan gini, saya ada beberapa teman di PLN ini ya, PLN Bulungan dan beberapa tim PDKB. Coba saya nanti tanya atau diskusi ya, karena terus terang baru kali ini saya lihat kategori curang kondisi dan tangga nggak bisa diberdiriin begitu. Karena kalau teman-teman di lapangan udah bilang nggak bisa, berarti itu udah valid gitu, nggak bisa tangga berdiri gitu ya. Saya catat dulu ya Pak Nasrul dan Mas Iqbal untuk siap. case ini. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rika atau Mbak Nisa? Terus sih Pak. Silakan. Dari siapa Pak? Dari Pak, dari URC Senyum, Mitranya Global Komunikasian. Oh, dari Global juga ya Pak. Dengan Pak siapa? Pak Eno ya? Pak Eno, Pak. Ya, silakan Pak Eno. Ya, setelah dengar dari ceritanya tadi soal safety dari tali panjat tadi Pak ya. Apa bisa kita contohkan dulu untuk prakteknya dulu Pak, biar bisa divideokan, lihat gitu nah kan? Silakan Pak, boleh Pak. Boleh Pak ya. Silakan Pak. Siapa yang bisa open cam dan itu? Di tiangnya tadi itu di posisi jurang ya Pak ya. Ya. Diposisikan aja Bang. Kalau misalnya lagi emang nggak ada jurang, dicontohkan aja gitu Bang. Enggak, maksudnya itu kita anggap aja ini kita kan sekarang lagi di base nih. Ya betul. Ada posisi tiang nih. Ya. Bayangin aja seperti jurang gitu nah kan. Iya Bang. Jadi kita contohkan aja untuk pemakaian tali panjat tadi itu kan. Betul Bang. Silakan Pak Eno, bisa open kamera Pak Eno dan timnya yang bisa memperagakan untuk kami Pak. Oke, sebentar Pak. Ya kalau secara diomongin gitu mungkin kurang tahu juga ya Pak ya. Iya betul Bang. Bagusnya dipraktekin gitu nah kan biar nampak itu nah kan. Iya. Oke, sebentar Pak. Iya. Ini Pak Eno langsung ke tiang ya? Iya, kita contohkan aja nih posisi tiang di jurang atau nggak bisa taruh tangga gitu nah kan. Oke. Tetap pakai K3-nya ya Pak Eno ya? Ya Pak. Nah, ini tiang Pak ya, kita contohkan ini posisi tiang di jurang ya Pak ya. Ya. Oke. Bentar. Nggak ada ini. Ini kali ya Pak ya. Ya. Nah, itu Bang. Nampak Pak ya? Oke. Nah, seperti itu Mas. Oke. Nah. Cukup Bang Eno. Sip, Pak Eno, cukup Pak. Cukup. Ya, sip.
Kita sudah lihat, Pak. Itu contohnya, Mas. Biasanya sih mereka juga ini pakai pengikat pinggang di sana. Oh iya. Dan ini juga dilengkapi dengan safety belt ya, apa namanya, full body harness ya berarti ya? Ya harusnya seperti itu biasanya di lapangan. Ya. Oke. Makasih Bang Ino. Oke Bang. Ya. Jadi Ya, itu gimana? apa namanya, kondisi yang di sana ya, Mas Iqbal ya. Kalau misalkan tangga nggak bisa diberdirikan, teman-teman pakai cara itu ya berarti ya. Betul. Oke. Recordingnya masih jalan ya Mbak Rika? Tadi kita nanti bisa itu ya. Ini juga di foto Bang Eno-nya juga tuh ada foto manjat juga, Mas. Oh ya, oke. Ini salah satu di tiang TM ya? Iya, di tiang TM sama TR kayak itu loh, Kak. Oke, ini masukan yang luar biasa nih. Terima kasih Pak Eno, Pak Nasrul, Mas Iqbal ya. Tapi sejauh ini sih notnya alhamdulillah belum ada kejadian. Cuman saya pengen ini aja biar teman-teman ada patokan standar gimana gitu. Jadi kita kaji bersama gitu, Mas. Iya, betul Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal. Baik, Mas Iqbal, mungkin ada ini dari rekan-rekan yang lain. Ya. Ini sudah kami note ya dari masukan dan kendala di sana terkait sama standarisasi alternatif loh, proses menaiki. Mungkin teman-teman dari mitra lain ada yang ingin disampaikan atau bertanya kepada, mumpung ada ini sumber HSE-nya di pusat nih, bebas mau nanya gimana, ada yang mau ditanya nggak? Tadi juga tuh udah ditanya yang untuk manjat kan, semoga nanti ada standarnya teman-teman jadi lebih aman kan. Pak, dari Serpo Solok Selatan, Pak. Ya, boleh Bang Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Mengenai penanganan hewan-hewan liar, Pak. Ya. Kan kalau di sini kan di hutan, Pak. Ya. Jadi cara menangani hewan-hewan liar, misalnya lebah, ular, ya, babi, gitu kan. Ada nggak Pak? Jadi cara-caranya untuk menghindari bahaya dari hewan-hewan itu, Pak? Oke Pak. Mungkin bisa ditampilkan Mbak Rika dari sisi apa namanya grafik hierarki yang kemarin Mbak Rika. Grafik hierarki ya, sebentar ya Pak. Serpo Solok Selatan ya Pak tadi? Iya Pak. Dengan Pak Ridwan. Bagi informasi nih Mas Rangga, di Solok Selatan ini jalurnya juga sama nih dengan Padang Panjang dan Bukit Tinggi dan Sejunjung. Ya. Karena Sumatera Barat itu kebanyakan ini hutan, masih belum kota. Jadi masih parah jalurnya. Ada ketemu babi, malah ada kemarin ketemu macan kumbang ya Bang Ridwan ya, waktu ke Simano ya. Serius? Serius. Ketemu macan kumbang waktu itu. Jadi emang di Sumbar itu masih, kalau dari segi alaminya masih asri lah. Cuman ya kondisinya kalau tim kita tinggi resiko gitu. Tapi ini Pak Ridwan, Mas Iqbal, biasanya siang hari pun juga ini ya, apa namanya, nggak menutup kemungkinan ya ketemu dengan hewan liar itu ya, yang kayak harimau gitu. Kalau untuk kemarin sih dokumentasi teman-teman yang di Solok Selatan itu malam ya kalau nggak salah aktivitasnya. Ini pas teman mau balik dalam mobil itu ada yang melintas. Gitu. Saya lihat di dokumentasi teman-teman. Oh gitu. Nah, kalau siangnya sih belum ada. Cuman kalau kayak babi itu udah biasa lah mungkin sama teman-teman. Iya. Oke, Pak Ridwan dan Mas Iqbal dan teman-teman sekalian ya. Jadi ini hierarki dari kontrol efektivitas ya atau penanganan atau gimana caranya kita untuk bersikap ketika ada bahaya risiko dan lain sebagainya.
Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan eliminasi ya. Jadi misalkan kayak ada tiang, kemudian posisinya itu adalah semak belukar gitu ya. Semak belukar, terus kondisinya nggak mungkin ketutup ranting atau gimana. Nah, kalau dari sisi teori ya, dari sisi SOP yang berjalan sampai dengan saat ini itu kita bisa melakukan eliminasi. Jadi kita hilangkan dulu nih ranting-ranting dan lain-lain. Kita pastikan bahwa tiang atau aset kita yang ada di lapangan tiang itu aman. Kita hilangkan semuanya, ranting-ranting, sebentar. Kita cek dulu bahwa di sana memang tidak ada seperti apa gitu ya. Kita nggak menuju ke hewan liarnya dulu, tapi kita coba. Suaranya kecil, Mas. Ya, suaranya kecil. Oke, sudah? Sip. Terus. Udah ya. Ya, jadi kita kondisikan dulu bahwa lingkungan di aset utilitas kita itu, di tiang kita itu benar-benar aman dulu. Kita nggak berbicara dengan berlawanan dengan hewannya dulu ya, tapi kita pastikan bahwa lingkungannya adalah bersih dulu, lingkungannya aman dulu, kita hilangkan, kita eliminasi. Nah, dari eliminasi itu mungkin sudah bisa dipastikan lingkungannya bersih, aman, baru kita bisa berproses di sana. Baru kita bisa pastikan. Tapi memang dari sisi pemeliharaan itu waktunya, jadwalnya nggak pasti ya. Kadang mungkin di atas maghrib ya, atau sore. Nah, di sini kalau dari sisi kami HSE ya, tidak menyarankan untuk pekerjaan di waktu yang gelap atau di kondisi yang tidak memungkinkan itu bisa dilaksanakan gitu. Jadi udah kondisinya nggak memungkinkan di hutan, terus kondisinya gelap kan gitu ya. Nah itu kami tidak menyarankan untuk tetap berproses. Makanya saya yakin di teman-teman pemeliharaan kan ada yang namanya stop clock ya, stop clock atau mungkin bisa koordinasi eskalasi dengan teman-teman SBU regional. Nah, eliminasi kemudian substitusi terus engineering control kayak gitu tuh ada alurnya ya, ada tingkatannya. Kalau di posisi lokasi tiang tidak bisa dibersihkan, ranting-ranting nggak bisa semak belukar nggak bisa dihilangkan. Jadi nanti mungkin akan bisa coba diganti di siang hari, jadi nggak di malam hari, kayak gitu. Nah, kalau untuk penanganan di hewan liar, langsung berhadapan dengan hewan liarnya. Jadi saran kami itu tidak langsung berinteraksi ya, yang namanya ada hewan liar ya sendiri. Jadi tidak langsung berinteraksi atau bermusuhan dengan hewan liar itu. Karena ya bagaimanapun itu merupakan sebuah risiko ya, itu bahaya. Kalau kita memaksakan diri, nanti kita malah yang kena juga. Itu dari saya, Mas Iqbal dan Pak Ridwan ya. Berarti lebih ke menghindari ini ya, Mas? Ya, pasti. Kami lebih menyarankan untuk menghindari, tunggu kondisi kondusif dulu. Kalau memang dirasa di hutan, terus kondisinya nggak memungkinkan malam hari, ya sebaiknya dilakukan di siang hari untuk disubstitusi. Saya yakin teman-teman Mas Iqbal, Mas Buyung juga tidak akan menyarankan untuk pekerjaan itu tetap dilakukan meskipun itu adalah gangguan ya. Gitu Mas Iqbal. Biasanya sih kalau malam hari juga di stop clock aja sih Mas kalau misalnya memang berbahaya. Ya. Berarti betul, artinya kalau ada untuk penanganan khusus seperti hewan yang diinfokan Mbak Ridwan tadi belum ada ya Mas, lebihnya ke ini ya menghindari sumber masalah berarti ya. Iya, betul. Kalau kan kita terbatas ini ya kemampuan, kecuali kalau kita punya kemampuan palang ular gitu. Khusus divisi palang ular gitu. Jadi mungkin kalau lebih kita besar kali ya.
Ya, Angkara. gitu itu. Nah, di tim HSE ini juga apa namanya masih mengkaji karena kondisi di lapangan teman-teman kayak Pak Ridwan, terus siapa namanya Mas Eno, Bang Nasrul. Mas Eno, Bang Nasrul, kayak gitu kan sangat banyak ya pengalamannya. Jadi kita lagi nangkepin nih satu-satu master kayak lapangan gitu. Kita sangat butuh ya. Bang Eno, Bang Nasrul, Bang Ridwan. Jadi izinkan kami untuk mencoba satu persatu dan bisa membangun sistem yang bagus. Ada tambahan mungkin dari Rika? Bisa? Gimana, Mas? Ya, dari Mbak Nisa, Mbak Rika mungkin ada tambahan? Ya, mungkin mengenai hewan liar ya. Tadi seperti yang disampaikan sama Pak Rangga, mungkin kalau misalnya kita eliminasi dari hewan liar sendiri, kita hilangkan hewan liar, kan berarti kita berinteraksi langsung ya. Mungkin itu dihindari sih sebisa mungkin, karena memang risikonya pasti lebih besar, walaupun mungkin beberapa hewan ya seperti babi ini bisa lebih jinak daripada hewan-hewan lainnya. Tapi kalau bisa memang dihindari, ini dihindari. Terus untuk alat pelindung diri sendiri tentunya wajib, namun ya itu sudah kayak ikhtiar kita yang terakhir tuh, alat pelindung diri kalau memang ada bahaya-bahaya yang seperti itu. Nah, selagi memang misalnya dari cuaca, dari lingkungan yang memang akan membahayakan rekan-rekan kerja sekalian di lapangan, memang baiknya ini dihentikan saja. Diidentifikasi dulu, pastinya rekan-rekan di lapangan lebih memahami apakah pekerjaan tersebut masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan dari segi bahayanya sudah membahayakan dari pekerja tersebut, karena ya seperti yang kita pahami tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Jadi dikonsultasikan juga ke pihak SBU mengenai bahaya-bahaya tersebut. Pastinya memang yang kita harapkan apabila memang bahaya tersebut sudah tidak bisa kendalikan dengan hierarki tadi yang sudah disebutkan sama Pak Rangga, ya memang diadakan stop working authority aja, memang sudah dihentikan saja pekerjaannya, mungkin dilanjutkan saat pekerjaan atau kondisi sudah memungkinkan. Mungkin kalau dari saya segitu tambahannya Mas Iqbal, dan tadi yang sudah menyampaikan ya sangat jadi masukan juga agar kita bisa mengkaji lagi untuk masalah-masalah di lapangan terkait instruksi kerja maupun nantinya mungkin apabila memang sudah ada kami informasikan kembali. Oke, terima kasih Mbak Rika. Jadi ada tambahan poin penting nih Mas Iqbal, Bang Ridwan dan teman-teman, adanya identifikasi. Ya betul, saya tadi belum menyampaikan identifikasi. Jadi kalau teman-teman melihat kondisinya gelap, hutan, dan kemungkinan ada bahaya potensi ular dan lain-lain, mungkin bisa diidentifikasi dulu. Alurnya adalah identifikasi, pengawas di lapangan ya, sampaikan eskalasinya kepada teman-teman SBU regional, bahwa Pak, fotonya ini, videonya ini, lokasinya seperti ini ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan malam hari, misalkan seperti itu. Jadi ada pertimbangannya. Dan kita tidak bisa membersihkan lokasi Pak, karena kondisinya gelap, bahaya ular gitu. Bisa dilaksanakan kemungkinan lebih aman di siang hari misalkan, dengan bantuan tim terkait atau mungkin tim pekerjaan umum atau mungkin tim pasukan pembersihan atau gimana, mungkin seperti itu. Itu Mas Iqbal dan Bang Ridwan, terima kasih banyak masukannya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Bang Ridwan dan Mas. Ya, terima kasih Bang Rangga. Terima kasih. Mungkin sedikit
Bang Ridwan mungkin bisa juga sebagai jaga-jaga bahwa ini deh pelindung diri kayak senjata pribadi gitu Bang. Mungkin untuk bad case di lapangan misalnya tiba-tiba yang tidak diinginkan terjadi gitu Bang. Mungkin seperti itu sih. Mungkin diizinkan ya Mas Rangga kalau kayak gitu ya. Kalau membawa apa namanya senjata jangan penyebutannya bukan senjata kali ya. Apa itu pelindung diri ya? Pelindung diri. Iya, jadi alat pelindung diri gitu. Kalau Ya, jadi Maksudnya kalau kali. Maksudnya ke tools kerja mungkin ya. Iya, iya, terus kerja Satu ya. bagian bahasanya aja dirubah kali ya. Iya. peralatan Ger, kerja diizinkan memang iya. mungkin Gergaji kalau atau Mungkin seperti itu sih Bang bawa Ridwan. parang. Artinya ketika tiba-tiba kan nih lagi manjat tiba-tiba ada ini apa hewan liar gitu kan di bawah gitu terus nggak bisa kemana-mana ya harus gitu kan ya, kita udah ada pegangan gitu. Soalnya dulu pernah juga cerita sebelum saya di Econ dulu senior cerita itu di tower itu lagi progres lagi manjat waktu turun di bawahnya ternyata itu sarang harimau mereka terkurung semalaman di tower gitu. Itu dulu ceritanya dari senior di waduh. di Sumbar Iya, itu di iya. daerah Umbilin itu Mas. Umbilin. Jadi tower itu di dekat GI jaraknya ada sekitar 5 sampai 10 kilo kalau nggak salah dari GI itu. Memang posisinya di bukit. Jadi mereka manjat itu masih aman. Dan mereka nggak tahu kan berangkat ke sana tuh. Mereka nggak tahu. Mereka pergi dengan tim PLN. Mungkin orang tuh baru juga PLN-nya nggak tahu ya. Manjat naik ke atas tiba di bawah udah mau sore kan jam-jam 4 itu udah turun mereka mau turun itu di bawah udah ngumpul untung aja tuh tower dipagerin jadi di pagar itu di luar pagar itu udah ngumpul nungguin nah kayak gitu Wah, tuh akhirnya makan malam jadi. Bisa naik nggak bisa turun berarti ya? iya jadi bisa turun sih cuman ya di dalam pagar itu doang nggak bisa keluar gitu Apa dalam pagar ya? nah kayak mungkin gitu tambahan juga ya saya baru ingat Silakan. kemarin juga sempat ada yang bertanya ya saat untuk tanggap darurat. Nah ini dibutuhkan juga teman-teman Serpo untuk mengetahui call center dari beberapa pihak-pihak terkait. Contohnya misalnya BNPB setempat dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kan teman-teman ini memang bekerja mungkin belum ada yang dilatih untuk menghadapi hewan liar itu sendiri. Nah, tapi kan ada di sini pihak-pihak yang memang sudah terlatih untuk itu dan harus menangani itu gitu. Jadi kalau dari saya sih berpikirnya mungkin kalau misalnya teman-teman belum ada pelatihan tersebut dan dari kami mungkin kami usahakan mungkin nantinya akan ada instruksi kerja. Sambil itu teman-teman atau leader dari Serpo tuh harus tahu gitu call center terdekat dari BNPB atau pemadam kebakaran, rumah sakit terdekat juga. Jadi pas survei itu udah tahu gitu siapa yang dihubungi ketika kondisi tersebut terjadi gitu. Jadi nggak teman-teman yang langsung menghadapi karena memang kurang pelatihan, biarkanlah itu menjadi salah satu responsibel ya dari pihak yang memang sudah terlatih. Kalau dari saya. atau mungkin gini Mbak bisa juga ada dari pusat ini diajukan buat training mitra gitu satu atau dua orang untuk menangani seperti itu kalau memungkinkan ya Mas Rangga Mbak Rika. Ya, ini training bukan training menangani hewan liar kan? Ya paling ini ya kita bisa lakukan sosialisasi nanti bisa berlaku dua arah juga undangan dari Sumatera bagian tengah kita sementara bisa lakukan secara online ya jadi lebih pendekatannya lebih mendekat lagi maksudnya lebih mendalam lagi ke teman-teman pengawas Serpo apa yang harus dilakukan bagaimana alternatif solusinya seperti yang disampaikan Mbak Rika bahwa teman-teman sudah mengantongi nomor-nomor darurat yang seperti itu. Pak, kalau nggak ada sinyalnya gimana? Pakai walkie-talkie, istilahnya ya seperti itulah. Ada tahapan-tahapan step-stepnya gitu. Jadi yang bisa dilakukan ya. Kalau nggak bisa pakai nomor-nomor darurat seperti apa. Itu. Yang jelas teman-teman semuanya bisa dikoordinasikan, semua bisa diidentifikasi. Saya berharap teman-teman di lapangan tidak gegabah atau mungkin tidak buru-buru dalam menentukan keputusan
tetap semuanya tetap bisa dikoordinasikan dan dieskalasikan. Thank you Mas Iqbal, terima kasih, dan Bang Ridwan juga, Mbak Rika masukannya. Lanjut Mas Iqbal dan rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin sharing informasi pengalamannya. Izin bertanya, Mas. Silakan Pak. Dari Pak siapa ini Pak? Dari mitra Saya mana? Robi, Mas. Saya Robi dari siap. Global Communication. Oh ya, dari Global Communication lagi. Silakan Pak Robi. Oh, ini Mas, saya ingin bertanya. Ini kan ada beberapa temuan di lapangan ini terkait jarak pemasangan FO dari tiang. Sementara di SOP-nya kan di tegangan rendah itu kan jaraknya 1,2 meter ya Mas ya. Dari TR ya. Terus ya Pak. Jarak untuk pemasangan FO dari TR itu kan 1,2 SOP-nya. Sementara di lapangan itu kan masih ada tiang PLN yang rendah itu Mas. Jadi temuannya itu kita dapat di crossingan gitu Mas. Seandainya kita mengikuti 1,2 dari TR pemasangan FO itu, berarti FO kita lebih rendah gitu Mas. Gampang misalnya disambar truk. Kadang-kadang itu untuk mengakalinya kita nggak mesti ngikutin 1,2 meter itu Mas. Lebih dekat dari TR gitu. Itu gimana itu Mas? Ya, baik. Makasih pertanyaannya Pak Robi, terus sharing informasinya ya. Ya, ini juga menjadi PR kita bersama ya. Terus masukan yang cukup serius karena ini tergantung, ini situasional. Beberapa SBU juga pernah menanyakan hal tersebut. Pak, ini gimana tiangnya itu rendah gitu kan? Tiangnya rendah, terus kontur tanahnya mungkin bergerak. Atau dari dulunya memang sudah seperti itu karena menyesuaikan kontur ininya. Terus jalan tersebut jadinya, secara letak, area tersebut dijadiin jalan. Akhirnya mau nggak mau ada lalu lintas, ada traffic di sana yang mengganggu kan gitu ya. Terus tadi katanya truk juga bisa lewat gitu ya. Nah, kalau dari kami Pak, sudah pernah mengkoordinasikan dengan teman-teman PLN. Jadi sebisa mungkin mendekati SOP yang sudah tercatat ya. Misalkan 1,2 minimal 120 cm. Range-nya itu kan 1,2 dan mendekati sampai dengan 1 meter. 1 meter tuh kalau nggak salah di bahasa ininya tuh batas maksimal ya Pak Robi. Batas maksimal dari tiang dari kabel listrik. Jadi sekiranya mungkin bisa agak diluaskan aja. Tapi tidak memungkinkan bahwa 1 meter itu adalah menjadi batas maksimal. Cek juga Pak, identifikasi juga bahwa masih aman nggak nih dinaikin ke sana. Koordinasi juga dengan teman-teman SBU regional. Nah, Bapak kerja di tiangnya PLN, otomatis kan sudah ada yang namanya working permit ya Pak. Working permit dan izin kerja maksudnya ke PLN. Terus dengan skenario atau timeline pekerjaan juga secara petunjuk teknis yang sudah dirilis dari teman-teman SBU regional juga. Nah itu sampaikan Pak, koordinasikan gitu. Saat ini mau nggak mau karena pelanggannya harus up dulu ya, gangguannya udah ada, pelanggannya putus, harus up dulu, harus terdeliver dulu. Oke lah, ini Pak Buyung, Pak Iqbal, saya minta izin untuk menginstalasi kabel tersebut di jarak 1 meter misalkan. Ini mohon dapat dibantu, koordinasikan kepada PLN terkait bahwa tiang utilitas tersebut sudah tidak layak, kan gitu ya. Nah, ini untuk menjaga jaringan infrastrukturnya kita itu tetap up, saya minta izin ya Pak. Nah, itu monggo aja dikoordinasikan. Tapi memang batas jaraknya itu range-nya sampai dengan 1 meter Pak Ruby untuk dari bawah
kabel listrik ya. Mungkin seperti itu dari saya. Saya harap teman-teman SBU juga bisa aktif dengan teman-teman PLN supaya ada pergerakan positif dari PLN. Mereka melakukan preventif atau mungkin melakukan pengecekan bersama supaya dari sisi taggingnya, jaraknya listrik aman, taggingnya dari sisi peletakan kabel kita juga aman supaya bisa safe lah ya, gitu. Kurang lebih gitu Pak Robi. Mungkin ada masukan dari Mas Gilang, silakan Mas. Mungkin izin Mas, Mas Rangga. Silakan Jadi, Mas. Mas mungkin saya ini masih bingung nih dengan statementnya itu kabel listrik. Kalau kabel listrik kan sebenarnya di tiang itu ada dua tipe kabel, konduktor dan kabel sebenarnya Mas. Jadi ada yang TM itu kan di atas, yang 3 itu konduktor biasanya. Biasanya ada yang konduktor aja, ada yang tipe kabel pakai jaket. Nah, kalau yang di bawah itu TR, tegangan rendah kan. Tegangan rendah itu yang ke rumah-rumah yang 220 udah diturunin kan. Nah, ini si jarak ini terhadap TR-nya atau terhadap TM-nya gitu, Mas. Jadi kalau misalnya nih pun kita sebutkan ke PLN nih, pernah saya lakukan juga komunikasi ke PLN untuk menaikkan kabel si TR-nya sendiri. Mereka juga ada standar, Mas, untuk jarak antara TR dan TM itu. Jadi kalau nggak salah itu saya ada sekitar semeter juga, 100 cm. 100 cm, ya 1 cm kalau nggak salah. Itu dari minimal dari TM. Kalau nggak salah saya dari informasi PLN. Itu jika pun misalnya nih tiang 9 gitu kan, tiang 9 dari PLN-nya udah 1 meter, dari TR misalnya kita itu udah 1 meter juga, berarti kan udah kurang 2 meter. Itu berarti sisa 7. 7 itu pun nanti belum tentu si tiangnya ini apakah rendah atau tinggi dari jalan, itu juga kondisional gitu Mas. Mungkin untuk jaraknya ini apakah benar dari TR apa dari TM gitu Mas, jarak 100 meternya. Kadang pun kalau misalnya Mas jalan-jalan ke manapun ya, kalau misalnya Mas keliling ke jalur Icon dan jalur PN dan Icon, itu nggak di Sumatera Tengah aja. Hampir seluruh Indonesia tuh pasti ada yang sejajar dengan TR si ikonnya, si kabel ikonnya. Berarti kan artinya kalau misalnya di TR banyak dong yang nggak sesuai standar gitu. Mungkin itu lebih diperjelasnya apakah di TR atau di TM Mas untuk jaraknya. Mungkin itu sih Mas Rangga. Oke, siap. Mbak Rika mungkin bisa dimunculkan slide yang itu Mbak, jaraknya Mbak. Oke, tapi kita sepakat dulu ya Pak Robi, Mas Iqbal, kita di sini itu sama-sama belajar dan memvalidasi bahwa keselamatan itu kan yang lebih penting kan gitu ya. Nah, saya di sini mencoba untuk menyampaikan bahwa ketika di lapangan itu dimunculkan ditemukan kondisi seperti itu, nah kita identifikasi dulu Pak Robi dan Mas Iqbal. Ini juga masukan buat kami ya. Jadi tiangnya 9 meter. Tiang kabel kabel TM-nya RST-nya itu udah 1 meter kan, udah terinstal di atas, 1 meter di bawahnya. Kalau berarti udah berkurang 2 meter. Mungkin bisa 1,5, 1,8 sampai 2 meter. Nah, sisanya 7. Nah, 7 itu masih aman nggak untuk dilewatin kendaraan, seperti apa kan gitu ya. Di sini kita sepakat dulu bahwa kita cari yang namanya safe-nya dulu, amannya dulu. Amannya dulu seperti apa? Nah, makanya biasanya standarisasi proven dari PLN lokasi setempat itu berbeda-beda. Nah, ini Mbak Rika yang 120 ini dari sisi tegangan. Kalau dari sisi tiang menengah biasanya kategori listriknya tegangannya berapa ya Mas Iqbal? 20 kV Mas. Biasanya. 20 kV. Nah, coba kita cek 20 kV Mbak Rika. Ini kayaknya 20 kV deh yang digambar ini. Iya, yang 20 kV. atas 20 kV. Iya, 20 kV. Nah, yang ini apa namanya? List tegangan jaraknya itu ada di slide ini nggak ya? Oh, nggak ada di PowerPoint lain. Oh ya udah, oke. Jadi
120 sampai, nah, ya 120 sampai, ini kan 1 meter sampai 120 ya. Ngeblur Mbak Rika? Ngeblur ya Pak? Tapi Iya, ngeblur. belum kelihatan juga ya? Ya. Nah, kalau di atas nih bisa dicek ya, Mas Iqbal. Di atas aja RST itu kan 120 dari tegangan rendah. Kan gitu ya. 120 ditambah dengan tegangan rendahnya 100, berarti kan jaraknya sekitar 200 sampai 220. Bisa seperti itu. Nah, cuman makanya gini, kontur tanah gerak sehingga menyebabkan ya pondasinya tiang ya 9 atau tiang selebihnya dari 9 itu bisa turun dan lain-lain. Mungkin kondisi area di situ dijadiin jalan sehingga ada risiko kendaraan ya, kendaraan yang berlalu lalang kayak gitu. Makanya kalau dari sisi kita amannya gimana gitu kan? Bisa nggak ini dinaikin sedikit bisa sampai dengan 100. Tapi kan tetap dengan koordinasi ya Mas Gilang dengan teman-teman PLN. Tetap proven. Makanya setiap decision yang kita ambil, keputusan yang kita ambil yang sudah di-approve sama Mas Buyung itu kan PLN sudah menyetujui working permit-nya kan gitu ya. Ada baiknya juga PLN juga harus tahu, Pak, kita instalasi loh Pak di sini keadaannya seperti ini kan gitu. Nah, apakah mungkin perlu dimunculkan tiang baru atau dimanuver jalur kayak gitu ya, atau mungkin seperti apa, kan itu kita juga nggak paham betul ya. Tapi maksud saya itu adalah sebuah alternatif solusi. Makanya kita identifikasi lagi, kita cek lagi kan gitu. Makanya kalau untuk TM dan TR tadi kira-kira seperti itu ya Mas Gilang ya dan Pak Robi, kita sama-sama koordinasi sama PLN, jangan sampai lupa jangan sampai lolos bahwa keputusan yang kita ambil itu harus sepengetahuan PLN gitu. Jangan sampai kalau ada apa-apa nanti malah jadi salah kaprah gitu. Itu Pak Robi, Mas Iqbal, semoga menjawab. Ini masukan yang sangat bagus sekali. Ini coba kita catat semuanya ya, Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Bang Robi. Ya, berarti gitu Bang, ke depan mungkin buat teman-teman Bang Surya, Bang Robi, sama teman-teman MSA dan TMC, kalau ada hadir di sini, mungkin lebih ke ini sih arahan dari Mas Rangga, komunikasi sama orang PLN-nya, artinya ketika mereka kita ada kendala di sana dengan TR gitu kan, dicoba koordinasikan. Jadi kalau menurut mereka mitigasi dari si PLN nyaman dan ataupun misalnya mereka butuh menaikkan, kita udah ada perizinan dengan mereka seperti itu. Jadi kita aman dan teman-teman PLN juga tidak terganggu jaringannya. Mungkin seperti itu ya Mas Rangga ke depannya. Oke. Terima kasih Bang Robi. Ya Bang. Ya Mas Iqbal, terima kasih Pak Robi ya. Ya Mas, sama-sama Mas. Baik Mas Iqbal dan rekan-rekan yang lain, mungkin ada masukan lagi buat kami diskusi. Mungkin ada waktu 10 menit ya Mbak Rika, atau mungkin udah habis, udah 5 menit. Ini sudah lebih banyak sekali karena sebenarnya tadi karena terlambat juga kita mulainya terlambat 10 menit. Oh iya, ya udah. Selesainya 11:10, ini sudah 11:50, teman-teman udah mulai. Oh gitu, ya sudah. Oke, gini aja paling ya Mas Iqbal dan rekan-rekan mitra Sumatera bagian tengah, segmentasi pemeliharaan, kami sampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita juga harus istirahat siang dan isoma. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk koordinasinya secara luas ya, mungkin bisa di WA atau mungkin di email, dipersilahkan, atau mungkin kita tunggu kesempatan kita ketemu lagi, kita sambil cari-cari bahan diskusi atau update lagi, kendala lagi. Sementara
kami sudah capture ya rekan-rekan mitra semuanya dan Mas Iqbal. Poin-poin penting ada 3 poin tadi sudah kita capture. Nanti kita bahas di pusat dan mudah-mudahan segera bisa kita sampaikan feedbacknya yang ya, menjawab ya Mas Iqbal. Paling itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.50. Dari sisi HSE perwakilan dari pusat kami pamit undur diri. Kami tutup ya Mas Iqbal. Mungkin dari sisi Sumatera bagian tengah perwakilannya bisa di closing statement Mas Iqbal. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Rika dan Mas Rangga atas sharingnya yang luar biasa hari ini. Mungkin bisa nanti ke depannya juga bisa diterapkan. Jadi kita juga ada reminder lah untuk ketika selalu. Karena mungkin kadang-kadang kan sebulan itu udah lupa atau kadang molor gitu kan. Dan teman-teman mitra untuk global, untuk TMC, untuk BTK dan MSA, terima kasih sudah berpartisipasi. Mungkin dapat diimplementasikan ilmu hari ini dan masukan-masukan hari ini dapat diterapkan di kegiatan hariannya. Goals-nya kan kita bekerja aman dan pulang dengan selamat. Oke, mungkin terima kasih. Sekian dari Sumbakteng. Saya kembalikan ke Mas Rangga dan Mbak Dika. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Itu saja ya, mungkin manfaat. Teman-teman juga selalu saling mengingatkan, kita saling mengingatkan. Terus sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Paling itu saja Mas Iqbal, rekan-rekan semuanya. Terima kasih ya. Kita tutup dulu acaranya safety meeting siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.